Selamat pagi menjelang siang atau selamat sore nggih untuk kelanjutan dari mata kuliah intermediate accounting. Kita akan bicara terkait dengan subpokok bahasan depresiasi atau penyusutan. Nah, kenapa toh aset yang dimiliki atau yang dipunyai oleh sebuah entitas itu perlu diakui nanti sebagai beban depresiasi atau penyusutan ketika aset itu diperoleh dengan cara dibeli dengan di mana aset itu akan mendukung aktivitas operasional perusahaan, di mana diharapkan akan memperoleh adanya pendapatan atau laba. Nah, di sini konsep depresiasi adalah bagaimana perusahaan nanti akan mengalokasikan secara rasional dan sistematis terkait dengan apa? Biaya perolehan akan aset. Nah, jadi karena sifat aset itu memiliki masa manfaat terbatas, dengan cara diperolehnya itu maka harus dialokasikan secara rasional dan sistematis sehingga nantinya sampai dengan masa umur akan aset itu perusahaan harus mengakui adanya biaya atau beban depresiasi. Nah, kenapa toh? Mengapa itu harus diakui? Karena apa? Aset yang dimiliki dengan tujuan untuk mendukung operasional entitas lama kelamaan itu akan mengalami penyusutan atau lama kelamaan itu akan mengalami pendapatan yang diperoleh itu tidak maksimal lagi. Nah, sehingga ketika aset tetap yang diharapkan memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung perolehan pendapatan, maka perusahaan akan membuat sebuah alokasi pembebanan terkait dengan asetnya itu, bagaimana mengakuinya secara sistematis dan rasional nantinya. Karena apa? Begitu juga manfaat akan aset, ya, bahwa aset itu masa manfaatnya tak terbatas, 2 tahun, 3 tahun atau berapa tahun. Nah, sehingga ketika habis masanya nanti perusahaan mampu untuk memperoleh kembali dengan adanya pembelian, dengan adanya aset itu sendiri akan berdampak pada kontribusi laba yang maksimal nantinya. Nah, ini beberapa metode depresiasi yang terkait dengan pengakuan beban nantinya, beban penyusutan apakah dengan garis lurus, unit produksi, saldo menurun atau jumlah angka tahun. Namun berdasarkan riset di sini ya bahwa garis lurus itu yang sering dipakai dalam penentuan depresiasi karena memang garis lurus itu sangat sederhana. Dari periode ke periode beban yang diakui itu adalah sama besarnya, nah, sehingga lebih sering dipakai di dalam penentuan depresiasi akan aset tetapnya. Nah, ketika nanti akan menentukan besarnya depresiasi baik dengan beberapa metode tadi, ya Anda harus menentukan dulu terkait dengan basis depresiasi. Ya, basis depresiasi itu diperoleh dari harga perolehan aset, kemudian dikurangi dengan nilai residu, lalu dibagi jumlah masa atau jumlah masa manfaat dari estimasi aset itu sendiri. Nah, sehingga nantinya akan diperoleh basis depresiasi yang nanti akan diakui setiap periodenya. Nah, sehingga ketika basis depresiasi sudah diketahui, kemudian dikalikan dengan tarif depresiasi, lalu dikalikan dengan periode depresiasi. Nah, ini akan muncul nantinya besarnya depresiasi yang akan diakui nanti sebagai beban. Nah, misalnya contoh di sini aset yang dimiliki berupa mesin ini harga perolehannya adalah 200 juta. Memiliki nilai sisa 15 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, bagaimana nanti ketika pengakuan depresiasinya dengan berbagai metode tadi, apakah dengan jumlah angka tahun, apakah dengan garis lurus atau saldo menurun atau dengan unit
produksi. Nah, ketika diketahui dengan unit produksi selama 5 periode ini akan nanti muncul alokasi yang secara sistematis dan rasional di dalamnya. Nah, ketika akan menentukan dengan metode garis lurus ya harus Anda cari dulu basis depresiasinya. Di kasus tadi bahwa perolehan akan aset berupa mesin itu 200 juta. Diestimasi bahwa mempunyai nilai residu atau nilai sisa adalah 15 juta. Sehingga apa? Akan muncul basis depresiasi nantinya sebesar 185 juta. Nah, dari sini akan muncul tarif ya tadi bahwa usia atau umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Sehingga 1/5 kali 100% akan ketemu 20% atau 0,2 sebagai tarif. Nah, periode depresiasi adalah kalau kita mengacu ke PSAK ya bahwa alokasi depresiasinya 1 periode akuntansi di mana 1 tahun ya berarti 12/12 nantinya. Nah, sehingga depresiasi itu akan diperoleh sebesar 37 juta. Nah, ini besarnya depresiasi sampai dengan 5 tahun ke depan adalah 37 juta. Ya, ini yang menjadi depresiasi sehingga di tahun pertama ini akan dibuat pencatatan biaya depresiasi, akumulasi depresiasi sebesar 37 juta. Nah, ini untuk pengakuan terkait dengan metode depresiasi, baik nanti garis lurus, jumlah angka tahun atau metode lainnya ketika mengakui beban adalah biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar apa? Ya, yang dibebankan menjadi yang terbebani ya atau menjadi beban pada saat diperoleh perhitungan tadi ya besarnya depresiasi. Nah, ini contoh ketika kita masukkan ke dalam Excel ya bahwa nilai buku dari mesin tadi ya secara simulasi bahwa nilai perolehannya adalah 200 juta. Nah, 200 juta. Ketika muncul nilai sisa atau nilai residu sebagai estimasi adalah 15 juta, maka basis depresiasinya adalah 185 juta. Tadi diketahui bahwa tarifnya adalah 2%. Loh, selama periode kok sama 2%? Ya memang karena metodenya adalah garis lurus sehingga tarifnya sama, beban depresiasinya sama per periodenya, sehingga yang membedakan nanti akumulasi penyusutannya atau akumulasi depresiasinya, sehingga dari tahun pertama kedua sampai dengan akhir tahun nanti menjadi beda ya karena memang diakumulasikan. Nah, baik dengan metode apapun ketika dicari sampai dengan akhir periode maka akan memunculkan nilai residu. Seharusnya estimasi nilai residu harus sama dengan yang tertera di tabel di bawah ini ya. Ketika apa? Depresiasi yang dibebankan tadi adalah bermetode garis lurus, kemudian estimasi umur ekonomisnya 5 tahun, harga perolehannya adalah 200 juta, sedangkan nilai residunya adalah 15 juta lah, sehingga ketika dicari dengan Excel atau dicari dengan metode garis lurus depresiasinya menyampaikan nilai yang sama. Nah, untuk metode berikutnya nanti akan kita lihat ketika kita bicara praktek intermediate accounting. Begitu untuk teori terkait dengan depresiasi. Terima kasih.